Tema dari diskusi kita kali ini mengenai teori konstitusi di dalam hukum tata negara. Kita harus pahami bahwa konstitusi itu merupakan landasan dasar dari keseluruhan sistem dalam sebuah negara untuk mengatur atau mengarahkan sebuah negara untuk mencapai tujuan negara bersama dengan masyarakatnya. Pendapat Sri Sumantri dan Yingli Asidiki, beliau berpendapat bahwa konstitusi adalah undang-undang dasar dalam suatu negara, baik itu tertulis dan tidak tertulis, yang merupakan dokumen penting sebagai bagian dari hukum formal. Dia berkaitan dengan keutamaan negara dalam mengatur negara itu sendiri. Jadi kalau kita merujuk pada negara Republik Indonesia, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Teori konstitusi ini muncul dari sebuah pemikiran filsuf di zamannya, yaitu Plato dan Aristoteles. Dalam pemikiran beliau bahwa konstitusi itu merupakan hukum dalam sebuah negara yang ketika itu bentuknya ada kerajaan di zaman Yunani sampai dengan zaman Romawi, itu memiliki tujuan yang sama antara rakyat, raja atau dengan negara. Karena itulah teori konstitusi ini menjadi landasan dasar bagi kepentingan sebuah negara yang berkembang, bahwa suka tidak suka sebuah negara harus memiliki konstitusi tertulis untuk bisa mengatur hak-hak negara, hak-hak warga negara, karena dia menjadi bagian elemen yang sangat vital dalam suatu negara. Ada 3 prinsip yang menjadi landasan di dalam konstitusi. Pertama, dia memiliki nilai normatif. Nilai normatif ini adalah sebuah konstitusi yang sudah sah, bahkan disahkan sebagai konstitusi negara. Misalnya kalau kita rujuk pada negara kita, Indonesia, salah satunya misalnya penerjemahan pasal 22E mengenai pemilihan umum. Bagaimana pemilihan umum itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, dia memiliki nilai yang namanya nilai nominal. Nah, konstitusi ini pun sudah disahkan. Namun demikian, dari beberapa ketentuan, pasal-pasal mendukung kaitan dengan konstitusi belum sepenuhnya dapat dijalankan karena sesuatu dan hal, karena memang ini berlaku dalam jangka cukup panjang dalam kaitan nilai nominal tadi. Yang berikut adalah berkaitan dengan nilai semantik. Dia juga merupakan sebuah konstitusi yang memiliki dasar yang sudah disahkan. Namun demikian, ini juga biasanya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Kalau kita merujuk pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 misalnya, ini pada pasal 33 tentang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang sudah dijalankan, sudah berlaku, sudah by proses dari semua kementerian dan kelembagaan. Pemerintah sudah fokus
bagaimana mengangkat harkat dan martabat rakyat dalam kesejahteraan, bahkan pemerintah menetapkan pangan sebagai bagian dari kemandirian yang harus dicapai. Namun ini juga masih dalam belum pencapaian sebagaimana tujuan negara, yaitu salah satunya adalah sejahtera ya. Jadi sebuah konstitusi adalah elemen dasar, landasan kuat sebuah negara, dan teorinya adalah dia berdasarkan kelahiran dari pemikiran yang sangat kuat, didasari atas nilai nominal, semantik, dan normatif. Sehingga sebuah konstitusi bisa berjalan baik jika ini dapat dijalankan, diterapkan sebagai sebuah landasan dasar sebuah negara.